Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim 2699 sahih. Yang artinya barang siapa yang memilih suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga semua kita yang hadir di majelis taklim Masjid Nurul Iman pada siang hari ini merupakan orang-orang terpilih yang diberi hidayah oleh Allah untuk menjalankan hadis yang mulia ini. Karena kita dimudahkan jalan kita menuju surga dengan hadirnya kita di dalam majelis taklim yang mulia ini. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh pengurus untuk berbagi sesuatu yang mungkin kita semua sama-sama sudah pernah tahu, tapi kita sama-sama mengingatkan diri kita sendiri, khusus buat saya juga, bahwa ada satu ilmu yang sangat penting yang perlu kita pelajari lebih dalam, kita amalkan, pelajari dan materi ini akan saya ambil referensinya dari Al-Quran. Mungkin insya Allah semua ibu-ibu yang hadir di sini udah rutin membaca surat An-Nisa ayat 7, 8, 10, 11, 12, 20 dan 176. Yang nomor 11 tadi sudah dibaca oleh Ibu Mira, ya, Masya Allah, bacaannya baik sekali. Mudah-mudahan barakallah. Ini kita tidak membaca satu-satu, satu itu ayat 11 sudah dibaca dan mewakili apa maksud dari Al-Quran kita baca di awal supaya kita paham bahwa yang mengatur bagaimana pembagian waris itu adalah Allah melalui surat-surat di dalam Al-Quran. Yang paling detail ayat 11, ayat 12, ayat 176. Ayat-ayat lainnya itu lebih pada redaksional. Sementara yang saya sebutkan tadi 11, 12, 176 itu memunculkan angka. Itu dijadikan referensi kita. Referensi kedua itu hadis. Hadis itu saya ambil dari kitab Bulughul Maram. Ini ibu-ibu juga sudah biasa dengan buku ini. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjadikan rujukan mayoritas ulama untuk membuka mencari hadis yang lebih terkait dengan fikih hukum. Nah, ini terkait dengan hukum waris ini ada di sini. Saya jadikan rujukan juga untuk kita diskusi pada hari ini. Kemudian berikutnya fikih waris ini buku lebih detailnya yang kami pakai untuk kita bisa diskusi. Bukunya seperti ini, tidak terlalu tebal. Buku fikih waris ini banyak. Ini hanya salah satu, tidak mesti ini.
bisa salah satu buku lebih di sininya, kurang di sininya dilengkapi oleh buku ini. Jadi kita boleh saja buka, ini hanya sebagai contoh. Yang bagian materi yang akan kita bahas di sini itu referensinya 3 tampilan yang saya baca di sini. Mudah-mudahan ini kelihatan jelas ya dari belakang itu ya. Jelas ya. Saya coba kasih pointer. Jadi poin 1, poin 2, poin 3 ini bahan yang kita akan diskusikan pada siang hari ini, insya Allah. Materi waris itu sendiri secara global dulu ada 6 modul. Kalau bisa dibilang kita ini hari ini mungkin akan masuk ke salah satunya, yaitu nomor 1, umum, dalil, dasar hukum, dan kerangka dasar pewarisan sesuai syariat Islam. Modul ini yang akan kita bahas pada siang sore hari ini. Kemudian poin kedua, hukum kewarisan suami, istri, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu. Itu udah mulai detail. Kalau yang nomor 1 lebih bersifat umum, dalil, dan dasar-dasar hukum. Nomor 2 udah mulai angka-angka. Nomor 3, hukum kewarisan kakek, nenek udah lebar ke atas, ke bawah, ke cucu, dan saudara kandung. Itu punya modul sendiri materinya. Kemudian hukum kewarisan saudara laki seayah, saudara perempuan seayah. Seayah ya, ibunya lain. Ini ada hukumnya sendiri. Kemudian saudara laki perempuan seibu. Nah, ini bicara laki seibu, perempuan seibu itu punya hukum sendiri. Ponakan laki, paman, sepupu, sekandung, dan seayah punya topik bahasan sendiri. Kemudian yang keenam, aurat gorowain mustarikah, maksum, mubarak, mahfud, bensa, janin, lawil arkam, zina, liang, wafat bersamaan, al-munasafat, dan simulasi umum. Yang nomor 6 ini bisa dibilang agak rumit karena pada saat ada sesuatu yang tidak umum maka dia dibahas di dalam modul yang ke-6. Saya akan singgung sedikit sebagai pembuka janin di sini. Kita akan membahas yang saya pakai huruf besar ini nomor 1 hari ini. Tapi 2, 3, 4, 5 kita singgung sekilas dalam modul-modul cara berhukum. Tapi di sini saya ingin garis bawahi janin. Bagaimana Allah mengatur hak waris janin di dalam perut saat bapaknya meninggal, dia masih di dalam perut. Ada caranya menghitungnya, menyelesaikannya. Begitu juga zina. Bagaimana anak yang lahir di luar nikah sesuai syariat, berarti anak zina. Bagaimana hak si anak kalau bapaknya meninggal? Kita nanti bisa diskusi setelah topik utama kita selesaikan secara waktu kalau mungkin. Kemudian wafat bersamaan. Ada orang pada saat bepergian naik pesawat misalnya, pesawatnya jatuh, dia wafat bersamaan. Tapi bersamaannya ada selang waktu 1 jam. Walaupun kecelakaannya sama, tapi si bapak meninggal 1 jam lebih awal dari sana. Si bapak dibagi dulu ke anak, di situ anaknya meninggal baru dia bertobat. Hal sedetail itu diatur dalam Islam. Ya, alhamdulillah kita berada di dalam agama Islam yang luar biasa baiknya. Itu sebagai umum gambaran bahwa kita fokus hari ini di modul 1 ya, karena waktu kita terbatas. Kalau dibutuhkan nanti ada lebih pengembangan lebih lanjut pada sesi-sesi yang lain, silahkan nggak apa-apa, saya bersedia. Kita mulai masuk ke makna warisan atau faraid. Faraid itu ya, bisa dibilang bagian-bagian yang pasti adalah harta yang ditinggalkan seseorang yang mati. Kita garis bawahi mati, jadi artinya mati atau meninggal atau wafat tidak sama artinya. Bahwa ada orang mati dulu baru ada warisan. Itu warisan. Dia nilai warisannya, semua harta termasuk uang, emas, rumah, tanah, apartemen, kendaraan, properti lainnya dihitung nilainya segera setelah seorang pemilik harta tersebut mati. Namun harus dikurangi dulu dengan membayar semua utang dan menjalankan wasiat yang pernah dibuat oleh orang tersebut. Tadi kita sudah baca di ayat 11 An-Nisa disebutkan bahwa tapi lunasi dulu hutangnya, bayar dulu, jalankan dulu wasiat. Itu di surat An-Nisa yang kita sudah baca. Kemudian poin ketiga, waktu pembagian warisan. Maksudnya kapan dibagi warisannya? Sesegeranya agar bermanfaat bagi ahli waris dan menghindari konflik berkepanjangan. Yang dikhawatirkan hal tersebut malah akan mendatangkan mudarat bagi ahli waris. Kita mungkin tanpa kita sadari di lingkungan kita sendiri banyak kasus pembagian waris yang tidak berjalan dengan segera, maka muncul konflik-konflik antara kerabat, saudara, dan tetangga, saudara-saudara jauh. Itu makanya pembagian waris itu dikatakan sesegeranya. Nanti kita jelaskan.
Panduan umum, pembagian harta warisan adalah kepada ahli waris. Sini di garis bawahnya kepada ahli waris. Di situ disebut halaman 699 dari buku ini, Bulughul Maram ini. Nanti kita terakhir waktunya kita membuka secara detail apa yang ada di hadis-hadis. Sekarang pembuka dulu. Saya lanjut. Poin 2. Ahli waris adalah anak, istri, suami, ayah, ibu, dan kerabat saudara. Kerabatnya artinya saudara ya, sama. Itu surat An-Nisa ayat 12. Kemudian ahli waris yang berhak adalah yang beragama Islam dan masih hidup. Garis bawahi beragama Islam dan masih hidup saat pemilik harta mati. Kalau udah beda agama, sudah putus. Pemilik harta mati juga sudah. Porsi anak laki-laki adalah 2 porsi anak perempuan. Tadi sudah kita baca di surat An-Nisa ayat 11 di awal bahwa itu ketetapan Allah. Saya menyebut ketetapan Allah di akhir dari ayat surat An-Nisa. Tadi ibu membaca bahwa ada kata faridhum minallah, ketetapan dari Allah. Artinya Allah menjelaskan begitu rinci bagaimana membagi warisan kepada anak laki, anak perempuan. Kalau anaknya 1,5, kalau anaknya 2/3, kemudian kalau bapaknya, ibunya nggak punya anak, dia dapat 1/3 dan seterusnya. Dibagi demikian rinci, tapi disebut di bawah di akhir itu faridhum minallah. Kita tahu fardu, sholat fardu, faridhum itu adalah ketetapan yang wajib kita kerjakan. Artinya Allah menjelaskan bagaimana cara menghitungnya dan itu ketetapan Allah. Jalankan. Fardu, ketetapan dari Allah yang harus kita kerjakan. Sebagian kita merasa itu kayaknya kok nggak adil ya, meski perempuan anak gitu. Itu kita kasarnya kita sudah melanggar, menubruk ketetapan Allah. Ini diharuskan kamu. Faridhum minallah. Ya lanjut. Ahli waris laki-laki terdekat adalah asobah, orang yang dapat sisa warisan. Nanti kita bahas sedikit. Sisa itu bukan berarti yang paling sedikit, malah kadang-kadang bisa paling banyak. Dibolehkan jika ingin memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat jauh dan atau anak-anak yatim dan orang miskin sekadarnya. Di surat ayat An-Nisa ayat 8 disebut itu bahwa boleh kalian membagi harta itu sekedarnya, karena bukan wajib, jadi boleh sedekah buat mereka. Tapi bukan dilarang, malah dianjurkan. Kalau diinginkan silakan. Ayat 8 dari surat An-Nisa. Yang terakhir ini, jika butuh panduan bertanya kepada ulama. Ulama itu asal katanya ilmu itu artinya orang yang berilmu. Artinya kalau kita sekarang udah paham ini, kita jalankan. Pada saat kita ragu, kita bertanya kepada yang lebih tahu ilmu itu supaya tidak sesat. Hadis, barang siapa yang tidak menerapkan hukum waris yang telah diatur Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan mendapat warisan surga. Muttafaq alaih. Jadi disepakati oleh 2 imam yang meriwayatkan hadis. Ini hadis sahih bahwa disebutkan bahwa tidak akan mendapatkan warisan surga kalau kita tidak menjalankan syariat Islam untuk beribadah. Keutamaan belajar ilmu waris termasuk ilmu yang sangat mulia karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjelaskan beberapa prinsip dasar ilmu ini. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Belajarlah faraid karena ilmu itu termasuk bagian agama kalian, dan ilmu itu termasuk setengah ilmu dan hal pertama yang akan dicabut dari umatku. Kalau tadi kita lihat di awal ada 6 kelompok, saya sebutkan di awal yang pertama kita bahas yang pertama sampai 6 terakhir adalah yang macam-macam itu. Kita sekarang belajar di yang pertama itu, insya Allah 1/6 dari setengah ilmu Islam kita pelajari siang. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Amin. Ya lanjut. Jadi sumber hukum itu semua yang saya sudah bacakan di atas ada dari Al-Quran, ada dari hadis, ada dari ijma serta ijtihad para sahabat. Ijma adalah sesuatu kesepakatan para ulama, di mana ada sesuatu yang mungkin perlu dikeluarkan fatwa oleh ulama untuk mengatasi kerancuan atau kebingungan dari para jamaah. Kemudian ijma itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh sahabat zaman Rasulullah dulu, di mana ada sesuatu yang belum ada rambunya dari Rasulullah ataupun dari Al-Quran, maka para sahabat itu membuat ijtihad
yang kita sebut ijtihad itu ada hanya pada masa para sahabat. Tapi ijma sampai sekarang MUI mengeluarkan ijma atau para ulama mengeluarkan ijma untuk hal-hal yang memang dikhawatirkan menjadi mudarat untuk simpang siurnya informasi. Zaid bin Thabit adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan yang paling tahu banyak mengenai waris. Hukum mempelajarinya, mempelajari faraid ini, yaitu hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah kita tahu kalau kita mengurus jenazah, ya itu semua wajib mengurusnya sampai ada orang yang melakukannya, maka kewajiban yang kita itu fardu kifayah. Yang untuk mempelajari faraid yang sekarang kita pelajari bersama ini hukumnya fardu kifayah. Kemudian hukum menerapkannya adalah fardu ain. Kita sholat 5 waktu. Maaf, suara saya ke belakang jelas kan? Jelas ya? Kurang kan? Kurang ya? Kurang sedikit. Iya. Kurang dekat ya? Gini jelas? Oh, maaf kalau gitu. Mau diulang lagi dari awal? Bisa. Ya, jadi kembali hukum menerapkannya itu untuk menjalankan hukum-hukum mengenai pembagian waris ini dalam fardu ain. Sama seperti wajibnya kita melakukan sholat fardu 5 waktu sehari. Artinya tidak boleh ditinggalkan. Artinya menjalankan pembagian waris itu hukumnya fardu ain buat kita semua. Betapa besar dosanya kalau kita tidak menjalankan. Betapa besar dosanya kalau kita bilang anak laki-laki bagi rata sama aja sama anak perempuan. Itu yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke arah itu. Fardu ain jalankan seperti saya. Ilmu waris itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan ilmu yang lain seperti ilmu kedokteran, forensik, appraisal, hukum pertanahan dan lain sebagainya. Saya sedikit kasih gambaran kalau kenapa waris itu tidak bisa berjalan sendiri. Bisakah orang mengatakan si fulan mati tanpa ada surat keterangan dokter? Tidak bisa. Kita atau kita hafal Al-Quran, kita ulama mengatakan dia sudah mati. Ilmunya kedokteran itu ada suratnya mengatakan orang ini sudah meninggal pada tanggal sekian jam sekian tanda tangan dokter. Artinya bahwa faraid ini, ilmu waris ini dijalankan setelah adanya pihak lain yang mengatakan ini orang meninggal. Kemudian forensik juga begitu. Forensik ini adalah ilmu mengenai kejahatan kedokteran yang menggali atau mempelajari atau menerapkan hal-hal yang terkait dengan kejahatan dan berhubungan dengan kepolisian, karena di situ membuktikan orang ini meninggal secara wajar atau ada sesuatu kejahatan yang membuat dia meninggal. Forensik akan mengatakan seorang ini dibunuh. Saat dia dikatakan oleh dokter forensik bahwa orang yang dibunuh, yang membunuh adalah ahli warisnya, maka ahli warisnya tidak dapat warisan. Itu siapa yang membuktikan? Ada ilmu lain, yaitu ilmu kedokteran forensik. Ada appraisal. Bagaimana satu keluarga besar dengan harta yang begitu banyak bisa akur untuk menyebut bahwa warisan ini misalnya 1.000 misalnya gitu. Bagaimana mereka bisa akur bahwa dia punya motor, punya mobil, punya tanah, punya rumah dan segala macam. Masing-masing anak punya cara menilai, motor ini paling 1 juta, rumah itu mungkin sekitar 500 juta dan seterusnya. Masing-masing punya pendapat. Itulah digunakan ada pihak lain yang netral yang bisa menjelaskan secara fair ini nilai warisan ini sekian. Kita tanya ke konsultan appraisal yang memang profesinya paham liku-likunya harga suatu aset, maka ada pihak lain yang digunakan. Kalau asetnya kompleks ya, kalau udah sederhana ada tabungan deposito ya sudah, masih gampang. Begitu banyak yang nggak bisa dijual tunai, nah itu perlu konsultan appraisal. Kemudian hukum pertanahan, apakah bisa dikatakan tanah itu, rumah itu milik si fulan tanpa ada sertifikat? Pasti konflik yang terjadi. Maka dibutuhkanlah pertanahan, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengeluarkan sertifikat itu yang dijadikan rujukan bahwa itu punya si fulan. Kemudian dan lain sebagainya. Artinya di sini maksudnya bahwa menjalankan ilmu faraid, pembagian Islam secara pembagian waris secara syariat Islam itu terhubung dengan ilmu-ilmu yang lain yang harus dijalankan bersama, tidak bisa ditinggalkan.
Kemudian menjaga harta. Hukum pewarisan Islam adalah satu-satunya hukum syariat Islam yang langsung dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Adakah ibu-ibu yang pernah melihat bagaimana Al-Quran mengatur detail untuk sholat, kita sholat fardu? Adakah di dalam Al-Quran? Nggak pernah ada ya? Tarawih ada? Warisan ada? Itu tadi salah satunya kita baca. Artinya bahwa kewarisan Islam adalah satu-satunya hukum syariat Islam yang langsung dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Makanya disebut tadi setengah ilmu. Sampai begitu seriusnya Allah menurunkan sekian banyak ayat untuk menjamin bahwa warisan itu tidak salah lagi. Kemudian mengatur cara pemindahan harta warisan itu kepada ahli waris dengan cara yang damai. Maksudnya harta itu dijaga supaya perpindahan harta warisan itu kepada ahli dengan cara yang damai, yaitu dengan cara ikuti syariat Islam. Dan menurut saya, menurut kamu, menurut si fulan itu akan menimbulkan konflik karena itu udah persepsi manusia yang bisa berbeda sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kemudian menghindarkan konflik diakibatkan perbuatan harta. Konfliklah kita kakak beradik, otak, dan segala macam. Apalagi udah pada meninggal, ahli waris tinggal anaknya menuntut. Begitu kompleksnya. Tapi menghindarkan konflik itu makanya diatur pokoknya harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghindari penumpukan harta di tangan segelintir orang saja. Ada 4 ahli waris, 4 anak, satunya cukup, yang satunya membutuhkan lebih besar, lebih banyak. Jadi dalam kondisi besar, yang paling besar yang cukup ini tidak merasa disegerakan untuk membagi harta tersebut, sementara adiknya susah. Itulah dihindari penumpukan harta di tangan segelintir orang saja. Makanya bagilah waris sesegera. Ya. Kemudian menjaga jiwa, menghindarkan konflik yang terkadang berujung penghilangan nyawa. Jadi saya sudah singgung sedikit. Kemudian orang yang membunuh tidak dapat harta warisan dari kerabat yang dibunuhnya. Saya sudah singgung juga dari sedikit. Anak membunuh bapaknya, maka anaknya tidak dapat waris. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Maksudnya ini peruntunan ceritanya itu nyambung. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuhnya sedikit pun. Itu hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Qurni, dan Al-Bayhaqi. Ini semua kita bercerita berdasarkan hadis dan Al-Quran. Menjaga akal, dasar syariat dalam wahyu, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, plus ijtihad dari para ulama. Banyak syariat yang kelihatannya tidak logis, tapi akal harus tunduk kepada syariat. Syariat waris membimbing akal untuk tunduk kepada aturan syariat. Contohnya, akal mengatakan bagi rata antara bagian laki dan perempuan adalah adil dan supaya tidak ada konflik. Itu akal kita. Kita sayang anak, kesian nanti yang perempuan atau sedikit atau kalau benar. Tapi syariat menetapkan bahwa bagian laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian perempuan. Disinilah letak keadilan Allah. Saat sekarang atau mungkin suatu saat kita akan mengerti bahwa oh ternyata ini ya maksud Allah membagi dengan cara itu. Mungkin suatu saat, satu level, satu kondisi kita tidak paham bahwa Allah itu bermaksud begini. Makanya ya kalau kita oleh Allah sudah mantapkan ya jalankan syariat itu tanpa keraguan, tanpa menduga ini niatnya apa sih gitu. Ya, 3 prinsip dasar waris Islam syar'i. Ya, segera, akurat. Jadi pada saat kita berbicara ingin membagi waris, 3 prinsip ini harus kita pegang. Syar'i, segera, akurat. Kita masuk syar'i ini maksudnya menjalankan waris Islam di atas landasan syariat. Aturan dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib bagi setiap muslim. Fariidhah min Allah. Dari ayat 12 dari An-Nisa. Ayat 11 dari An-Nisa. Fariidhah min Allah. Ini telah ditetapkan Allah adalah wajib bagi setiap muslim. Kebiasaan di luar syar'i, tadi kita bicara syar'i adalah suatu syariat atau aturan yang harus kita patuhi. Di luar aturan itu ada kebiasaan yang kita manusia ini lakukan. Harta waris dibagi sebelum orang tua meninggal. Jadi kita di atas pertama, waris ada kalau tidak ada orang yang mati, tidak ada orang yang meninggal. Sini disebut harta waris dibagi sebelum orang tua meninggal. Bapaknya ibunya masih segar-segar udah dibagi-bagi ini hari warisan kamu.
Ini saya lihat di sini ini Rabu Pergoda ini maksudnya ini sesuatu semua ini tidak boleh dalam Islam. Nomor 2, membagi warisan dengan konsep patrimonial, jalur laki-laki lebih utama. 3, membagi warisan dengan konsep matrimonial, dan jalur perempuan lebih banyak. Yang keempat, membagi warisan dengan konsep mayoral, yang tertua lebih utama. Empat-empatnya ini mungkin ada yang lain juga, tapi minimal 4 ini kita contohkan. Oh, ini sesuatu yang nabrak syariat. Sampai sini masih sepakat kan ibu-ibu? Mudah-mudahan sepakat semua nih ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian kenapa harus segera? Hak ahli waris terpenuhi. Kemudian terhindar dari konflik, fitnah, dan buruk sangka. Pada saat ditahan oleh ahli waris yang lain, maka kita mulai kesel, mungkin buruk sangka, mungkin kecewa dengan si yang menahan hak kita tidak diberikan segera oleh seseorang ahli waris yang tidak mau membagi. Karena uangnya ada emas, si ibu kita yang meninggal, emas itu bagi dong. Saya butuh nih, kata si ahli waris yang lain. Yang nantilah. Itu yang terhindar konflik, fitnah, dan buruk sangka. Makanya harus segera. Values terdeteksi, aset memiliki karakter yang berubah. Kita tahu mobil aja, kalau kita punya mobil atau motor, harga mobil motor itu dari tahun ke tahun turun. Segera kan bagi. Untuk sekarang masih baik kan? Itu contohnya. Atau balik, misalnya tanah itu harganya umumnya cenderung naik. Kalau kita bagi nanti suatu saat akan naik. Padahal sekarang kita butuhnya sekarang. Jadi itu inti bahwa value masih bisa dinilai sekarang ini. Jangan sampai motornya jadi tinggal 1 juta dan 5 juta gitu. Terhindar memakan hak orang lain dan anak yatim. Kita tahu Al-Quran mengatakan memakan harta anak yatim sama seperti memakan bara api di dalam perut. Ya, anak yatim itu misalnya meninggal bapaknya, anaknya masih kecil-kecil, dia kan menjadi anak yatim. Nah, yatim ini hartanya dipegang oleh mamanya karena belum bisa diserahkan ke anaknya. Si mamanya makan uang itu. Wah, itu luar biasa. Jangan kita masuk ke ranah itulah. Dan insya Allah kita bukan bagian dari itu. Terhindar memakan hak orang lain dan anak yatim. Anak yatim itu sebetulnya yang paling dimuliakan. Apalagi harta dia kita makan, maksudnya kita bantu, kita urusin. Kemudian keadaan dan kebutuhan ahli waris yang berbeda. Kakak, adik, semua ini masing-masing kondisi ekonominya beda-beda. Jadi kalau dia tidak kita beri, malah dia sekarang makan aja susah, besok mau hidup pakai apa begini, kita tahan. Bagi orang yang mampu. Di keadaan kebutuhan ahli waris yang berbeda inilah mensyaratkan kita segerakan. Apa yang harus akurat? Nah, tadi kan ada syar'i, akurat, dan terakhir segera. Nah, ini akurat ini apa? Akurat ini artinya ahli warisnya akurat. Jangan kita salah menghitung siapa saja ahli warisnya. Sampai ada seseorang yang nggak masuk tanpa kita sadari, dia ahli waris tapi tidak dihitung sebagai ahli waris sehingga haknya tidak dapat. Jangan sampai auzubillahi. Jadi bahwa betul-betul dipetakan ahli waris kita, misalnya istrinya si fulan yang meninggal ini 2, ternyata anak laki-lakinya yang meninggal. Kalau anak laki-laki meninggal masih bisa turun ke anaknya lagi. Kalau anak perempuan yang meninggal terputus cerita. Nah, jadi maksudnya itu dipetakan betul. Sebagai hak orang yang mempunyai ahli waris itu betul-betul jangan sampai ada yang terabaikan. Makanya akurat dalam ahli waris. Ini pertama. Yang kedua, akurat dalam aset waris. Jadi jangan sampai ada yang tidak terima. Oh, ternyata bapak punya aset di sana, dia nggak pernah bilang. Nah, itu yang harus kita betul-betul lakukan dengan akurat. Siapa ahli warisnya dan apa asetnya sebelum membagi waris. Nah, sebelum masuk ke warisan secara detail, sini saya membahas sisi lain yaitu wasiat. Kita sering mendengar ada wasiat dari orang tua sebelum meninggal. Kita lihat ya. Wasiat ini waktunya dibuat sebelum wafat dan dilaksanakan setelah wafat. Kita paham itu semua. Seseorang berwasiat selagi dia hidup, dia menuliskan sesuatu di wasiat saya untuk apa-apa. Itu dia lakukan selagi masih hidup dan dilaksanakan setelah dia wafat. Waktunya. Wasiat ini pelaksananya dilakukan oleh si pemilik harta itu sendiri. Kemudian penerimanya siapa? Bukan ahli waris, kecuali atas izin ahli waris lainnya. Ini perlu kita garis bawahi bahwa bukan ahli waris, artinya wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris.
Jadi non ahli waris boleh diberi wasiat, ahli waris tidak, kecuali ada izin ahli waris lainnya. Semua sepakat boleh. Kita merasa bahwa ahli waris itu terlalu berat hidupnya, ya diwasiatkanlah buat yang ini, nanti kalau saya meninggal buat sebulan. Semua ahli waris lain sepakat, baru hukum ini bisa berjalan. Tapi pada dasar hukumnya tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Hukumnya melakukan wasiat sunnah. Nominalnya berapa wasiat ini baru diberikan? Wasiat itu maksimum sepertiga harta setelah membayar kewajiban utang. Jadi kita nggak bisa bawa wasiat 100%. Saya wasiatkan buat buat apa? Kita mau mengatakan bahwa itu terbaik untuk kita. Dilarang di dalam hadis. Nanti kita bacakan terakhir di hadisnya mana yang menyebutkan maksimum sepertiga ini. Lihat status kepemilikannya, pada satu wasiat itu berjalan, maka sesuai syariat wasiat. Kalau wasiat mengatakan untuk si fulan, nanti kepemilikannya menjadi milik si fulan. Itu tadi wasiat. Sekarang hadiah, hibah, infak, sedekah. Itu kira-kira kurang lebih maknanya sama. Nah, bandingkan dengan wasiat tadi. Kalau hadiah ini waktunya dilakukan sebelum wafat. Kita masih hidup, kita kasih hadiah. Ya, pelaksananya ya si pemilik harta. Penerimanya ahli waris atau bukan ahli waris. Nah ini boleh. Kalau tadi wasiat tidak boleh buat ahli waris. Kalau ini hadiah boleh ahli waris atau bukan ahli waris. Kita bisa beri hadiah. Kita beri hadiah kepada tetangga kita boleh. Kita beri hadiah kepada anak kita boleh. Itu masuk kriteria hadiah di mana penerimanya ahli waris atau bukan ahli waris. Kemudian hukumnya sunnah. Dan nominal terserah kepada pemilik harta. Di sini terserah. Artinya kalau hadiahnya dia berikan semuanya habis harta, bolehkah? Sepertiga. Nah, jadi pada saat kita mengkaji suatu hadis Al-Quran, kita harus hubungkan dengan hadis-hadis Al-Quran yang lain. Pada saat di sini dikatakan dalam topik hadiah ini terserah pemilik harta, tapi ada hadis lain yang mengatakan jangan tinggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan susah memisahkan. Kalau kita hadiahkan 100% habis harta, kalau kita meninggal ahli waris kita nggak dapat apa-apa. Makanya walaupun di sini terserah kepada pemilik harta, kita merujuk kepada hadis yang tadi menyebut maksimum sepertiga. Untuk wasiat ini disebut maksimum sepertiga, itu tidak dijadikan rujukan membatasi juga hadiah hadiah ini tadi. Kemudian status kepemilikannya pada saat hadiah sudah dilakukan, harta menjadi milik si penerima. Wakaf, karena dari wasiat, kemudian hadiah, kemudian wakaf. Wakaf ini waktunya dilakukan sebelum wafat, jadi dia masih hidup, dia berwakaf untuk sesuatu amal jariah yang pajak. Kemudian pelaksananya dilakukan oleh si pemilik harta. Pemilik harta yang mewakafkan itu selagi dia masih hidup. Dan penerimanya ahli waris atau bukan ahli waris. Ini kalau ini untuk wakaf boleh dua-duanya. Dan hukumnya sunnah. Nominal terserah kepada pemilik harta. Sama, kita pegang lagi tadi hadis yang tadi bahwa jangan habiskan hartamu dengan hadiah, dengan wakaf, dengan sedekah, dengan wasiat, karena jangan tinggalkan ahli warismu saat kau wafat dengan keadaan susah dan meminta-minta. Dan status kepemilikan tidak dimiliki, tidak diwarisi. Kita tahu saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Apakah ada sesuatu yang memiliki tanah ini dari orang dari awal yang mewakafkan? Tidak. Itu ada pengelolanya yang mengurus, bukan untuk dimiliki oleh seseorang atau jadi diganti kepengurusan yayasan ini misalnya, maka itu yang seakan-akan pengurusnya itu ya pengurus yang baru. Jadi tidak dimiliki dan tidak diwarisi. Nah, sekarang kita baru masuk waris. Waris itu dilakukan setelah wafat. Kemudian pelaksananya ahli waris. Tidak bisa tunggu meninggal dulu baru ahli waris yang melaksanakannya. Artinya apa ini? Kita semua ngerti, kalau udah paham semua hukum waris, dalil-dalilnya, ayatnya, hadisnya, kita paham. Tapi kita meninggal, anak kita nggak paham. Yang melaksanakan anak-anak kita. Maka ini perlu diturunkan ke anak-anak ahli waris kita. Walaupun kita paham, tapi kita doang yang paham meninggal, yang melaksanakannya nggak paham. Jadi dilakukan oleh ahli waris, bukan kita yang paham ini yang melaksanakan pelaksanaan berbagai waris, tapi ahli waris kita. Maka sebarkanlah ilmu ini kepada ahli waris kita. Kemudian penerimanya siapa? Ahli waris saja.
Ini digarisbawahi ahli waris saja, kecuali ayat 8 di surat An-Nisa tadi boleh disedekahkan kepada kerabat yang lain sepantasnya. Kemudian si hukumnya fardu ain. Nah, ini semua tadi di atas sunnah. Begitu masuk waris fardu ain. Kita yakini bahwa ini betul-betul fardu ain yang tidak boleh ditinggalkan. Aturan semua itu untuk kita jalankan sepenuhnya. Kemudian nominalnya. Nah, ini yang suka angka-angka ini masuk di mulai ini. Nominal ini setengah, seperempat, seperdelapan ini semua ada di dalam Al-Quran dan cuma angka ini yang ada. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, 2/3. Contoh, setengah kalau anak perempuan satu tidak punya anak laki, si bapak meninggal, anak satu setengah. Titik. Nggak boleh lebih dari itu. Itu keluar. Seperempat. Ini kalau misalnya suami meninggal, si istri dapat seperempat, pasti. Makanya fardu itu sesuatu yang tetap, pasti. Si istri dapat seperempat kalau suaminya meninggal dan dia tidak punya anak. Tapi kalau istrinya, kalau dia punya anak, si bapak yang meninggal itu punya anak, istrinya cuma dapat seperempat. Anak lebih utama. Angka ini semua ada di dalam hitung-hitungan ayat-ayat Al-Quran tadi. Jadi nggak mudah untuk menerjemahkan apa yang kita baca tadi untuk menjadi angka-angka pada saat kita menghitung. Tapi kira-kira begitulah. Di angka yang ada di dalam Al-Quran itu semua cuma ini. Oke, nanti kita ada contoh simulasinya ya. Terus kemudian status kepemilikannya setelah diterima harta menjadi milik ahli waris. Penyelesaian saat ada kematian, ini kita perlu pahami ini ya, kita nggak tahu kapan ajal kita tiba, supaya kita paham bahwa tahapannya seperti apa. Ini tahapannya begini. Yang pertama pengurusan jenazah, ya fokus kita pertama ada yang meninggal, urus jenazah sampai dimakamkan dengan syariat Islam yang benar. Setelah diurus jenazahnya, pelunasan hutang, lunasi hutangnya si mayit. Kenapa? Kita tahu Rasulullah tidak mau mensolatkan sahabatnya yang punya hutang. Artinya hutang itu sesuatu yang menggantung status nasib si arwah di dalam alam barzakh untuk tidak bisa diproses secara hukum Allah kecuali hutangnya terbayarkan. Segera kita lunasi hutang. Sebagai ahli waris, lunasi orang tua kita hutangnya supaya dia tenang di alam kubur. Jadi artinya pelunasan hutang itu menjadi nomor 2 setelah mayitnya terkubur. Nah, hutang ini ada 2. Masih jelas ya di belakang Bu? Ya. Hutangnya ada 2, kepada manusia dan kepada Allah. Adakah hutang kepada Allah? Mungkin ada yang bisa. Apa hutang manusia yang meninggal kepada Allah? Puasa wajib dan wajib. Ya. Yang spesifik dalam konteks ini adalah dia punya hartanya itu memenuhi kriteria harus membayar zakat mal, dan zakat mal itu sudah jatuh tempo dan memenuhi batasannya yaitu 85 gram, kemudian memenuhi waktunya 1 tahun, maka itu harus dibayarkan zakat. Ternyata dia meninggal belum membayar itu zakat si orang pemilik harta ini, maka ahli waris wajib segera mengeluarkan zakat mal yang belum keluar itu sebagai hutang si mayit kepada Allah. Ya. Sementara hutang kepada manusia, ya dia mungkin ada keperluan berhutang ke sini, berhutang dan segala macam, itu hutang kepada manusia. Sifatnya hutang yang sifatnya untuk membeli barang atau hutang kebutuhan untuk makan dan sebagainya. Itu hutang yang kepada manusia. Dua-duanya itu kepada manusia dan kepada Allah segera lunasi dulu. Ketiga, penyelesaian wasiat. Wasiatnya waktu dia hidup dia berpesan ini. Sejauh memenuhi kriteria syariat tadi yang kita bahas di depan, cara wasiat apa saja, maka selesaikan oleh ahli waris supaya poin ketiga setelah urus jenazah, setelah lunasi hutang, selesaikan wasiatnya. Ini yang 2 dan 3 itu butuh duit. 1 butuh duit, butuh uang. Wasiat itu diselesaikan. Oh, yang berwasiat supaya itu dikasih anak yatim itu disedekahi dan seterusnya, lunasi oleh ahli waris pakai uangnya si mayit.
biaya administrasi. Nah ini pertanyaan, apa biaya administrasi? Ada yang bisa memberi penjelasan? Dia itu bayar kubur. Bukan. Beli kafan. Nah, kubur udah di nomor satu. Di administrasi ini tadi kita butuh konsultan appraisal, ya kan? Itu kan nggak mungkin waktu ngurus jenazah udah bicara konsultan appraisal, waktu konsultan nggak, jenazah masih nggak. Nah, pada saat mau bagi, hitung dulu ada biaya kan misalnya ada begitu kompleksnya perhitungan waris ini karena udah warisnya ahli waris banyak meninggal, dia butuh konsultan ahli waris, konsultan waris. Nah itu pun kalau memang mereka mentarifkan, kan ada juga konsultan yang itu menjadi amal dari dia atau minta mau dia dibayar. Itu kalau saya dibayar, itu dari manfaat ini. Keluarkan dulu, selesaikan dulu. Terakhir, baru penyelesaian waris. Artinya nomor 5 ini baru boleh dijalankan membagi-bagi waris setelah 1, 2, 3, 4 diselesaikan oleh ahli waris. Jadi membicarakannya boleh segera, tapi penyelesaiannya lunasi dulu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Semua itu diambil dari harta ahli waris. Kalau ada harta atau ada uang atau sedekah atau infak dari siapa yang datang Asia ke rumah duka, itu bukan hartanya sih mayit sudah meninggal. Harta dia adalah harta yang dia punya sebelum meninggal. Jadi itu relaan para ahli waris mau diapakan itu, tapi bukan warisan gitu. Oke, saya lanjut. Nanti kita ada sesi tanya jawab, saya selesaikan dulu semua ya. Penyebab pewarisan Islam ini ada beberapa, yaitu pernikahan, kemudian hubungan nasab, dan pembebasan budak. Pernikahan ini orang wanita dan pria menikah, mereka menjadi punya hak waris satu sama lain. Sebelumnya dia entah berantah, nggak tahu siapa ini, nggak punya hak apa-apa. Maka penyebab pewarisan Islam pertama adalah pernikahan. Saat sepasang manusia perempuan dan laki menikah, maka dia ada ikatan waris. Baik, kedua hubungan nasab. Hubungan nasab ini darah keturunan ya. Itu kita udah tahu, pasti kita udah paham. Jadi hubungannya yang ketiga, penyebab pewarisan Islam adalah pembebasan budak. Kita nggak bahas di sini karena ini sudah tidak itu zamannya dulu sebelum Islam lengkap diturunkan oleh Rasulullah kepada kita. Ini gambarannya aja. Jadi berarti ini adalah pernikahan, ini adalah hubungan nasab, jadi ada ke kanan, ke kiri, keponakan, kakak, om, tante dan seterusnya. Ini pembebasan budak. Penggugur warisan tadi, kalau yang tadi penyebab warisan, sekarang penggugur warisan. Warisan itu bisa hilang, walaupun dia punya hak, tapi bisa gugur. Kenapa? Ada pembunuhan, tadi kita udah singgung ya, saya nggak ulang. Kemudian beda agama dan perbudakan. Beda agama tadi ada di salah satu penjelasan di atas bahwa memutus hak kewarisan orang yang berbeda agama. Nanti kita bahas detailnya di hadisnya. Perbudakan kita dari singgung di sini. Jadi pembunuhan kita indikasikan dengan sesuatu yang seperti ini, beda agama, itu keyakinan akidahnya berbeda, dan ini perbudakan. Kemudian rukun kewarisan Islam itu akan terjadi kewarisan itu kalau ada pewaris, kalau ada ahli waris, dan kalau ada harta waris. Kalau harta warisnya nggak ada ya sudah lupakan itu, nggak usah pusing-pusing. Hartanya nggak ada. Kalaupun ahli warisnya banyak meminta, tapi apa yang mau diminta? Tiga-tiga ini harus ada. Pewarisnya ada, ahli warisnya ada, hartanya ada. Dan syarat kewarisan Islam wafatnya pewaris. Jadi syaratnya adalah wafat dulu pewaris itu. Nggak wafat nggak ada warisan. Kemudian yang kedua, hidupnya ahli waris. Ahli warisnya dalam kondisi hidup pada saat si pewaris wafat. Beda dengan kalau pada saat si pewaris wafat, ahli warisnya sudah jauh sebelumnya sudah wafat duluan. Nah, kemudian mengetahui sebab kerabatan. Jadi syarat kewarisan ini kita harus tahu persis apa dia sebagai apa. Oh, anak istrinya, oh ini anak istri kedua, dan seterusnya. Dan nanti sebagainya. Itu yang kita harus ketahui sebab kerabatannya ini apa. Makanya harus akurat, tadi disebut di awal bahwa akurat terhadap ahli waris dan akurat terhadap asetnya. Nah, ini kita masuk sesuatu yang mendasar. Mohon fokus kepada gambar ini skema ini yang
ya rasanya akan terus kita hadapi kalau ada kasus. Ini skema dasar kita untuk menjalankan pembagian warisan. Yang saya kasih lingkaran biru ini, ya, lingkaran biru ini adalah yang inti. Kalau di istilah pemerintahan ring 1, ring 1 yang ini. Pada saat ring 1 ini ada semua, anggaplah ini wayit ini bisa suami, bisa istri yang meninggal. Maka ke atas kita sebut usul. Usul itu ada ayah, ada ibu, dan seterusnya ke atas. Ada furu atau anak cucu, anak perempuan laki, cucu perempuan, cucu laki. Pada saat yang di dalam lingkaran birunya ini ada, pasti yang lain-lain ini tidak dapat. Terhijab ya, tidak tahu hijab ya, tertutup ya. Jadi artinya pada saat ayah ada, kakek pasti nggak dapat. Mungkin bisa aja sih ini meninggal, dia punya harta banyak, si ayahnya masih ada, si kakeknya masih ada. Kakeknya nggak dapat, ayahnya dapat. Pada saat ayahnya nggak ada, baru kakeknya dapat. Jadi lingkaran biru ini membatasi. Sebelum keluar dari lingkaran ini, kita lihat dulu akuratnya siapa ahli waris. Nah, laki-laki, kalau ada anak laki-laki dia punya cucu, laki cucu perempuan, ya, cucunya juga minta warisan, nggak bisa berarti di sini itu kan, karena di luar ring biru ini, ya. Jadi berarti ibu, bapak, ibu, ayah, kemudian istri atau suami, kemudian anak perempuan, laki, itulah pertama yang kita harus telisik atau selidiki, ahli waris ini ada kan? Kalau ini udah lengkap, sudah lengkap. Jadi tertutup untuk yang lainnya. Iya, terhijab bahwa yang lain-lain yang di luar lingkaran biru ini kan ada ini terus saudara laki kandung, saudara laki seayah, saudara perempuan seibu, cucu dan sebagainya. Ini udah dilupakan. Pada saat ini ada. Tapi kalau ini udah ada yang nggak ada, laki-laki, anak laki nggak ada, ayah nggak ada, siap-siap akan berbagi kepada hawashi namanya. Kalau kita lihat horizontal ini hawashi, ini yang saya kasih merek. Itu artinya kakak adik kandung si mayit. Jadi ini betul-betul kita catat. Nanti kalau ibu-ibu berminat, ini PDF-nya, filenya saya akan share. Diperlukan? Ya. Kemana saya share-nya? Boleh Pak. Baik, nanti nomor teleponnya ya. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita yakini sebelum kita berbagi. Kemudian ilustrasi bagian ahli waris. Bagian ahli waris itu maksudnya berapa aja, si A, si B, si C. Tadi kita ada singgung sekilas. Ada yang namanya bagian pasti, furud, faraid, sebagainya itu sesuatu yang pasti, yang angkanya kita udah sebut tadi di depan ini kelompok setengah sekian. Ini pasti. Sementara kalau yang ini, yang kelompok yang kedua ini pasti, ini bagian lunak atau asofah, ini tidak pasti. Jadi kita tunggu dulu semua ini kita bagi, semua ahli waris yang mempunyai angka pasti ini kita petakan, berapa sisanya baru lari ke sini. Asofah itu laki-laki, anak laki, bapak, atau kakek, atau cucu laki, atau kakak kandung kita laki-laki. Itu namanya asofah, bagian lunak. Jadi tidak fix. Selesaikan dulu yang ini, yang angka-angka ini baru sisanya ke sini. Tapi sisa itu belum tentu kecil, kadang-kadang lebih besar. Kemudian yang ketiga ini di sini terhalang. Nah ini mahjub tadi saya ada singgung, ada lingkaran biru. Begitu ada ini maka yang lain itu terhalang, mahjub. Tapi ada dua, ada nukson, ada hirman. Saya akan bahas di bawah lagi. Nah nggak pusing nanti kalau itu. Furud bagian pasti ini adalah bagian-bagian pasti untuk ahli waris yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran. Saya ulang ini supaya ingat aja, angkanya cuma ini setengah, seperempat, ya hanya ini. Ya nggak terlalu susah kalau kita mau mengingat, tapi ya takut salah aja bahwa kita harus caranya gimana, angkanya nggak banyak. Pak, Ustaz mohon maaf, biru itu artinya apa Pak? Beda warna? Ini? Ya biru apa itu tadi ya? Ini? Ya. Oh, ini enggak, ini hanya sekedar. Oh. Ya, ini hanya sekedar supaya berbeda-beda aja nih, enggak ada kriteria khusus. Oh, yang tadi aja. Ya. Asofah, bagian lunak atau tidak menentu untuk ahli waris. Nanti saya bahas lebih detail di belakang. Hijab penghalang. Tuh, hijab penghalang ini ada dua, yaitu dengan sifat atau dengan orang. Kalau dengan orang, kalau ada anak laki-laki maka kakak adanya nggak dapat, itu dengan orang.
Kalau dengan sifat, kalau dia beda agama maka dia tetap putus. Jadi itu penghalang atau hijab itu mempunyai dua sifat, yaitu dengan mempunyai dua alasan, yaitu dengan sifat atau dengan orang. Kondisi bagian ahli waris itu ada bagian pasti, ada bagian lunak, ada rod ini sisa ya, kemudian ada fatwa atau bagian pasti ditambah dengan bagian lunak, mahjub terabang, makruh gugur. Oke. Nah ini contoh. Jadi kita udah masuk angka-angka. Angka-angka ada setengah, ada seperempat. Ini contoh aja bahwa suami pada saat istrinya wafat, maka suami mendapatkan setengah dari harta istri. Nah, sebagian kita mungkin menganggap bahwa pada saat kita bicara warisan harta itu ya harta suami. Itu istri punya harta, dia kerja, dia punya harta, itu uangnya sendiri. Dia meninggal, itu harta waris yang harus dibagi. Jadi kita bingung, istri meninggal, maka harta istri setengah lari ke suami. Saya ulangi. Suami mendapatkan setengah dari harta istri pada saat istri wafat apabila tidak ada huruf waris. Huruf apa tadi? Turunan anak ya. Jadi artinya yang meninggal yaitu si istri tidak punya anak, maka suami dapatnya setengah. Tapi kalau ada huruf waris, ada anaknya ahli waris, maka anaknya pewaris, maka istri dan suaminya cuma dapat seperempat. Artinya anak diutamakan. Gitu ya. Itu kalau kita bicara istri yang punya harta meninggal, itu suaminya dapat setengah. Ridho nggak Bu? Tidak Allah. Lanjut. Karena balik. Kalau ternyata si suami yang wafat, ini seperempat dan seperlapan. Seperempat apabila tidak ada huruf waris, tidak ada anak. Seperlapan apabila ada anak. Artinya anak diutamakan. Jadi anak itu lebih utama daripada suami ataupun istri dalam pembagian waris. Jadi seperti istri dapat seperempat dari harta suami yang meninggal kalau dia tak punya anak. Pasti itu dulu dikunci seperempat. Baru yang lainnya. Biar dia dapat seperempat kalau ada anak. Anaknya dulu dikunci berapa dapat bagiannya. Tapi di bawah ada note ini ada catatan, perceraian menggugurkan hak waris kecuali masih dalam masa iddah. Mungkin ada yang bisa jelaskan sedikit masa iddah? 1 minggu. 3 bulan lebih ya. Pada pemahamannya intinya adalah masa iddah itu adalah masa untuk membuktikan istri yang ditinggal suaminya itu hamil apa tidak. Kita tahu bahwa ruh ditiupkan pada usia kelahiran 4 bulan. Itulah yang ditunggu, dan setelah itu terjadi lewat 4 bulan atau 3 kali haid ya, maka diyakini bahwa si istri yang ditinggal suami meninggal ini aman untuk nikah lagi misalnya, aman tidak ada anaknya di dalamnya, seperti itu. Jadi masa iddah itu kita pahami masa tunggu untuk memastikan bahwa di dalam rahim si ibu yang ditinggal suami itu tidak ada janin dari suami yang meninggal. Bayangkan kalau ternyata dia nikah belum sebelum masa iddah, ternyata ada hamil. Hamil itu bukan anak si suami baru gitu. Makanya ditunggu itu masa iddah itu. Kalau menopause. Ini pertanyaan cerdas. Ada ditunggu ya mungkin. Nanti saya bahas itu. Baik, saya lanjut ya. Jadi ini sekedar contoh saja. Dan itu adalah modul 1.6 yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa itu pengertian dasar hukum warisnya. Kita sudah jam 2, kita ada setengah jam untuk melihat ini contoh angka-angka yang realnya.
Jadi contoh perhitungan ini untuk modul 16 ini suami setengah seperempat. Tadi kita sebut ya suami cuma punya opsi setengah atau seperempat. Seperempat kalau punya anak, setengah kalau Tidak punya anak. Wah ini majelisnya canggih-canggih semua nih. Kemudian setengah itu kalau apa? Jawab kalau dia tidak punya anak. Nih contohnya. Jadi kembali kita ke bagian ini bahwa ini suami dapat setengah kalau istrinya, mayitnya adalah istrinya. Kalau dia setengah kalau ini anaknya semua dicoret. Iya. Kalau ada Ini kelihatan ya di situ ya. Ya. Jadi silang-silang ini maksudnya adalah anak itu tidak ada, maka suami setengah. Contoh kasusnya nih, seorang muslimah wafat meninggalkan suami dan ayah. Jadi kita lupakan semua karena yang ada ahli waris cuma ini contoh saja. Pada saat suami ada, kita udah bilang bahwa kalau dia nggak punya anak tadi setengah kan? Ya, kasih setengah. Bagian pasti tidak ada furuk, tidak ada anak. Kemudian ayah asobah. Asobah itu bagian lunas, sisa. Sisa tidak ada yang menghijab ayah tidak. Yang menghijab ayah adalah anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ada, maka ayah bukanlah asobah, bukan bagian sisa. Dapat tapi pasti angkanya 1/6. Nanti kita ada. Jadi berarti dengan kondisi seorang muslimah wafat meninggalkan suami dan ayah saja, maka suami dapat setengah. Tadi kita hukumnya udah bahas di depan. Kemudian ayah dapat asobah, tersisa karena tidak ada yang menghijab, tidak ada yang menutupnya yaitu anak laki-laki. Maka harta warisan 500 juta. Ini aslinya mungkin hartanya 600 juta sebetulnya. 50 juta buat Pengurusan. bayar utang, pengurusan. Kemudian 50 juta lagi buat dan lain-lain. Jadi wasiat, hutang, asuransi dan segala macam itu sudah dilunasi sehingga 600 juta misalnya udah berkurang menjadi 5 juta. Bersih netnya inilah yang kita bagi. Di sini kalau kita lihat di sini suami setengah, ayah asobah. Bisa membantu saya di sini angkanya berapa? 250. Jadi suami dapat 250 juta dari harta istri yang wafat. Kemudian si ayah dapat berapa? Sama ayah sama suami. Coba ridho nggak? Ya. Jadi ayah itu adalah garis keturunan darah yang tidak bisa dipisahkan. Sementara suami itu ada bekas suami, ada bekas istri. Hanya ayah itu termasuk jalur yang dimuliakan. Anak ada bekas suami, ada bekas istri, tapi nggak ada bekas anak, bekas ayah nggak ada. Makanya ayah sama suami dalam kasus ini sama-sama 250 juta. Kemudian kalau seperempat gimana? Nah ini contoh seperempat. Nih tadi suami dapat seperempat kalau ada anak cucu semuanya, pokoknya salah satu dari ini ada saja, maka suami itu hanya dapat seperempat. Tuh, ini contohnya nih, seorang muslimah, jadi istrinya wafat meninggalkan suami dan anak laki-laki. Tuh, kita tunjukkan suami menjadi Protes Pak, katanya kok istrinya terus yang meninggal. Kenapa contohnya yang ini? ada nanti. Ya, jadi nanti itu pada bagian suami ini kan. Suami seperempat karena dia punya anak. Ya, tadi kalau nggak ada anak berapa? Oke. Jadi pas saat suami seperempat, sisanya anak laki-laki, ini sisa laki-laki asobah. Jadi kalau kita lihat begini hitungannya, maka ahli warisnya hanya suami dan anak laki-laki ini. Suami seperempat kali ini 800 berapa? 200. Asobah berapa? 600. Anak suami 200. Berapapun anaknya ya Pak? Oh iya, kalau dibagi anak 4 ya dibagi 4. Ya. Jadi setelah dikurangi seperempat itu tadi, ya, sisanya itu dibagi berapa? Sesuai juga laki-laki dan perempuannya ya? Ya laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Walaupun dari istri yang keberapa tetap dibagi. Ini udah mulai panas nih. Loh, katanya pembagian. Ya, nanti kan kita belum ada istri di sini Bu. Kasusnya adalah hanya suami dan anak yang ada. Nanti ada kasusnya lagi. Sabar Bu. Seorang muslimah, nah ini muslimah lagi. Muslimah lagi. Tinggal suami, anak perempuan dan kakek. Ini kita lihat bahwa ada suami yang ditinggal, ada anak perempuan dan kakek.
Nah perempuan tadi kita tahu bahwa dia kalau sendiri berapa di ayat surah An-Nisa tadi? Ayat 11? Setengah. Oh, udah hafal kan? Setengah dari pembagian anak laki-laki. Berapa? Setengah dari apa? Salah satu. Perempuan tadi contoh anak perempuan aja. Jangan perempuan saja ini. Saya lanjut dulu ya. Kita berantemnya setelah bubar aja. Suami seperempat karena dia punya anak. Kemudian anak perempuan setengah. Kalau dia berdua dia 2/3. 2 atau lebih 2/3. Tapi kalau satu setengah. Nah kasus ini satu anak. Jadi kakek asal lah sisa. Coba lihat berapa. 16 miliar. Nah ini yang banyak. Yang ini kaya ini ya. Suami seperempat jadi berarti 4 miliar. Anak perempuan setengah 8 miliar. Udah 12 miliar. Berarti kakek sisanya 4 miliar. Kakek 4 miliar. Oh. Baik. Jadi itu sebagai contoh. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan supaya topik modul 1 ini selesai, saya akan menarik kesimpulan beberapa kata yang umum kita kenal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya semua itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Terus apa hubungannya dengan warisan ini? Kayaknya udah siap membagi warisan ini. Artinya apa? Bahwa kalau kita meyakini kata ini dalam hati kita pada saat seseorang antara kita wafat, maka semua cincai, cekli kalau istilahnya, cekli aja, ya gampang lah. Tapi pada saat kita tidak meyakini ini, aku kalau meninggal hartaku buat sini. Padahal dia kalau yakin ini itu bukan harta gua lagi, itu udah harta Allah. Semua harta yang kita punya, HP, buku, mobil, apapun yang kita punya, itu pada saat kita meninggal udah bukan punya kita lagi, kembali kepada Allah. Saat kita yakini kata-kata itu, maka plong di sini. Udah gua nggak perlu mau di sini lagi. Allah udah mengaturnya di surat An-Nisa ayat 8, 11, 12, 20, 76. Itu semua kita pasrahkan. Itu namanya memahami isi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Pada saat kita yakini kata ini dalam hati kita, pada saat kita meninggal itu bukan pusing. Mau meninggal itu udah gak pusing, kalau meninggal ya mau lewat. Saat mau meninggal itu pusing mikir tau Allah saya gimana. Itu jadi pikiran. Kalau kita jalani syariat Islam, udah enak, tenang, insya Allah ya. Nah, ini poin kedua, ilmu qabla amal. Kita paham ini artinya? Nah, jadi kita harus berilmu dulu baru beramal. Kalau kita nggak berilmu terus beramal, gimana kita sholat kalau kita nggak tahu cara sholat? Itu kalau puasa kita nggak tahu cara puasa, dan seterusnya. Nah ini kita sekarang lagi mencari ilmu ini di sini, ilmu faraid, ilmu mengenai pewarisan secara Islam. Amal perbuatan tanpa dasar ilmu berpotensi salah, khususnya dalam menjalankan syariat Islam. Salah dari kita jungkir balik ngerjainnya, tapi karena kita nggak tahu itu salah, ya sudah, akhirnya nggak ada amalnya, nggak ada nilai pahalanya. Maka belajarlah, mencari ilmu lah sebelum berbuat. Bisakah kita mengoperasikan komputer ini sebelum ada tahu manual booknya? Ini cara operasinya, hidupin ini, colokin ini. Bisa? Nggak bisa. Itu aja baru komputer. Gimana manusia diciptakan sama Allah, dikasih Al-Quran, dikasih hadis. Itu semua tuntunan. Cari ilmu di situ, baru mau beramal. Itu kira-kira kesimpulannya. 2 poin ini tolong kita camkan sama-sama, bahwa itu sangat mendasar untuk membuat hati kita bisa tenang. Dan itu kita bisa tidak berkata, oh salah kamu gini. Belum tentu, dia benar, amalnya dia benar, ilmunya dia benar. Kita nggak tahu ilmunya, kita udah bisa waktu sekarang berubah gitu. Ilmu qabla amal. Nah ini buku Bulughul Maram Ibnu Hajar Asqalani ini cukup menjadi rujukan utama buat kita dalam hadis-hadis yang terkait dengan hukum taufik ini. Ini yang akan kita baca satu-satu ya. Ini kalau kita boleh kebaca di sana, saya bacakan aja. Di sini saya bacakan yang di sini aja di laptop ya. Ini adalah warisan untuk ahli waris.
Ini disebut di dalam halaman 699 dalam hadis nomor 975 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan harta warisan kepada ahli warisnya, sedang sisanya maka untuk ahli waris laki-laki yang terdekat. Ingat tadi, sisanya buat ahli waris terdekat. Di warisan untuk ahli waris dan sisanya untuk yang terdekat, yaitu asobah atau anak laki-laki. Saya bawa di sini ada kata asobah di sini. Asobah itu supaya kita paham, keluar dari sini kita ingat apa itu asobah. Asobah itu menjadi utama, menjadi nilai yang besar. Tadi kita udah lihat bahwa si kakek si ayah dapat besar. Oh, di sini kenapa disebut laki-laki diberikan lebih banyak dari perempuan 2/1? Sini saya bacakan ujungnya saja. Hikmah dari pemberian warisan kepada asobah laki-laki adalah bahwa para laki-laki menanggung belanja nafkah dan mahar dan perkara-perkara lain. Saya lanjutkan dalam bahasa saya. Sementara perempuan dia hanya harta dia untuk dirinya sendiri. Laki-laki nafkahi semua keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, kakak adiknya yang masih ada hubungan dengan kesulitan. Itu laki-laki punya kewajiban membantu menafkahi. Perempuan tidak. Kalau perempuan hanya melakukan sedekah. Adakah kewajiban wanita atas anaknya untuk dinafkahi oleh wanita, oleh si ibu? Tidak. Itu kewajiban laki-laki. Maka mungkin ini analisis kita, Allah menetapkan laki-laki itu dikasih buat karena tanggung jawabnya lebih banyak. Ridho nggak? Ridho. Alhamdulillah. Kemudian di nomor 976 di sini terkait dengan kafir tidak dapat warisan. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta Muslim. Muttafaq alaih. Saya baca di bawahnya. Jadi syarah dari penjelasan dari Syekh Al-Basam ini, hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak ada pewarisan antara seorang Muslim dan orang kafir walaupun karena wala atau memerdekakan budak. Adanya kekafiran, maka itu merupakan salah satu penghalang untuk saling mewarisi. Kafir ini maksudnya beda agama ya. Akidah Islam lebih kuat dari persatuan yang disebabkan oleh nasab, pernikahan atau wala. Garis bawahnya di sini adalah beda agama terputus warisan. Ini hadisnya. Di sini kalau dilihat di bawah sini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Abu Daud, Ibnu Majah. Ya, artinya kalau dibilang sahihnya sahih banget lah gitu. Kalau kita biasa buka-buka hadis ya. Itu memutuskan bahwa orang yang berbeda agama kafir tidak dapat warisan. Kita punya anak ternyata anaknya beda agama, pada saat kita meninggal maka anak itu putus hak warisnya. Ini hadis nomor 978. Ini terkait sama beda agama juga. Saya akan bacakan karena ini kurang lebih sama. Kemudian yang ini asobah tadi kita sudah lihat laki-laki. Ini wasiat maksimum 1/3. Nah ini kita perlu baca sama-sama. Ini penggalan ada di halaman sebelumnya ada, tapi saya ambil yang fokusnya di sini supaya langsung. Apakah boleh jadi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah dengan kata yang ditulis di dalam hadis ini? Apakah boleh aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, artinya Nabi bersabda, tidak. Dia berkata, apakah boleh aku bersedekah dengan separuh? Dia tanya lagi, dinego lagi sama sahabat. Kalau 2/3 nggak boleh, setengah boleh nggak? Nah, beliau sadar tidak boleh. Dia berkata, apakah boleh aku bersedekah 1/3 dari hartaku? Beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan keturunanmu berkecukupan lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada orang. Muttafaq alaih. Tadi saya jelaskan ya Allah bahwa jangan lebih dari 1/3. Itu kan dia mau mewakafkan itu dia. Dia bertanya, Allah melarangnya. Ini adalah hadis sahih. Di sini sahihnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan seterusnya. Semoga kita nggak ragu dengan hadis ini. Di sini di buku ini ya, kalau ibu-ibu di rumah mau lihat lebih detail silahkan nanti. Ada yang punya buku ini?
Nah, saya nggak jualan buku loh, Ibu. Ya, jadi saya lanjut. Kemudian ini ahli waris tidak boleh diberi wasiat. Nah, ini nomor 991 dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap orang haknya masing-masing dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tadi kita sudah singgung, ini hadisnya. Jadi ahli waris tidak ada wasiat. Paham ya? Nah, ini saya bacakan di bawahnya. Bahwa hadis ini mengindikasikan bahwasanya orang yang memberikan wasiat kepada ahli warisnya atau sebagian dari mereka, misal sebagian dari waris saja yang diberi wasiat, maka ia telah melanggar aturan-aturan Allah. Pilih kasih terhadap sebagian ahli waris dengan memberikan sesuatu tanpa memberikan kepada lainnya, atau mengharapkan sebagian mereka untuk menerima warisannya dengan cara berhilah mengakalin. Maka hal itu termasuk melampaui aturan Allah yang telah ditentukan. Wasiat dengan sepertiga diberikan kepada orang yang bukan ahli waris apabila lebih dari sepertiga tidak diperbolehkan kecuali atas kesepakatan ahli waris yang sudah dewasa. Jadi ini nyambung dengan apa yang materi tadi yang di awal kita singgung ya. Hadisnya ini di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Ini bukunya yang menjadikan rujukan kalau misalnya mau lebih detail silahkan lihat buku ini. Gampang ini carinya di internet, bisa kita cari kok. Baik. Itu secara keseluruhan yang materi yang ingin saya sampaikan. Jadi modul pertama materi topik kita ini sudah selesai. Ada waktu mungkin sekitar 15 menit untuk kita diskusi. Barangkali ada yang mau mengoreksi atau menambahkan atau bertanya silakan. Mudah-mudahan kalau ada yang bertanya saya bisa jawab. Apa dong? Boleh, saya tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustadz bilang bahwa tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris. Begitu ya Ustadz? Ya. Nah kebetulan ada memang udah terucap kata-kata dari saya bahwa saya ada sesuatu niat untuk membantu, dan itu dengan jangka waktu bahwa sekitar 25 tahun. Kebetulan dia udah bekerja setengah dari 25 tahun itu, lebih dari setengahnya gitu. Saya berwasiat nanti kalau saya nggak ada, tolong apa yang udah saya sampaikan berikan kepada dia, pembantu ini Pak. Terus kalau nanti itu diberikan, apakah dia tetap secara utuh apa yang saya sampaikan tentang wasiat saya, peninggalan yang saya ingin sampaikan kepada ahli waris itu, atau si pembantu ini meninggal sebelum jangka waktu yang telah kami sepakati itu, jadi dia nggak dapat karena memang jangka waktu 25 tahun gitu. Bagaimana menurut Ustaz? 25 tahun itu apa? 25 tahun itu jarak dia kerja. Masa kerja disyaratkan 25 tahun dulu? Iya, karena saya bilang kan itu nilainya nggak sedikit Ya. gitu, dalam artian dia wujud sesuatu yang tidak sedikit. Makanya saya cuma bilang kalau seandainya saya meninggal pun suami, anak-anak juga ada sepakat boleh, tapi dengan syarat ya dia harus bekerja seperti itu gitu. Gimana menurut Kak Ustaz? Terima kasih. Baik, Udah setengah. satu-satu kita jawab ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Yang pertama, si pembantu bukan ahli waris, jadi boleh berwasiat. Oke, itu boleh. Ya, wasiat itu terserah kepada pemberi wasiat. Mau dengan cara apa, dengan aturan apa, mau 25 tahun terserah. Ya. Terus artinya kalau ternyata wasiatnya mensyaratkan 25 tahun, ya jalankan. Pada saat misalnya ternyata si pembantu meninggal duluan, itu misalnya malah kembali ya, pembantu meninggal duluan sebelum si pewaris ini atau pemberi wasiat itu meninggal, maka terputus. Aku salah saya tuh. Iya, makasih. Terputus artinya karena haknya dia sudah tidak ada, dan itu terjadi kalau sudah 25 tahun kan gitu, atau kalau si pemberi wasiat wafat. Itu sebelum terjadi, maka pada saat si pembantu meninggal lebih dulu, maka pesan itu terputus. Mudah-mudahan terjawab. Ya, terima kasih.
Alhamdulillah. Ada pertanyaan kedua? Ada. Assalamualaikum. Ustaz, kalau kami punya anak perempuan 2, kan dapatnya 2/3. Yap. Yang 1/3 itu diberikan kepada siapa? Apakah kepada saudara, ini suami yang meninggal ya, jadi apakah kepada saudara suami saja atau saudara saya nggak dapat ya karena hartanya suami ya. Nah kalau yang saudara-saudaranya itu lebih mampu daripada kita, apakah itu perlu diberikan? Baik. Lalu yang kedua satu lagi Ustaz, kan kita boleh memberikan hadiah untuk anak-anak ya Ustaz ya. Kalau diberikan aja ke hadiah ke anak-anak semua supaya itu habis daripada pusing, itu gimana Ustaz? Baik. Jadi contoh yang dimaksud adalah seorang bapak atau suami meninggal punya anak perempuan 2 gitu ya. Oke, berarti dia nggak punya anak laki-laki. Nggak punya. Laki-laki. Artinya harta dari si suami yang meninggal ini yang bisa dibagi ke anak perempuan 2 itu adalah 2/3. Oke, jadi 1/3 kemana katanya? Saat kita ke bawah, anak laki nggak ada, ke atas bapaknya si suami ada nggak? Kakeknya masih ada nggak? Baru kita masuk ke horizontal, hawashi namanya. Hawashi ini itu kita masukkan siapa nih? Contoh di sini gini, nih ini anak laki-laki nggak ada. Ya. Kemudian si ayah nggak ada, maka akan keluar dari lingkaran biru. Wah, cucu ada nggak? Tapi cucu perempuan nggak ada ya. Oke, jadi anak laki nggak ada. Nah sekarang yang berhak untuk 1/3-nya itu pertama ini dulu yang terdekat. Saudara kandung. Saudara kandung laki, Saudara kandung perempuan. saudara kandung perempuan. Ada nggak? Ada. Nah, udah selesai itu. Itu mereka nggak pernah cawe-cawe ujung-ujung dikasih harta gitu ya. Mau nggak mau ya kan Pak Ustadz, mereka nggak pernah cawe-cawe, nggak pernah apa jahat, dan mereka tuh hidupnya lebih kaya daripada kita gitu. Terus itu tetap harus dikasih ya Pak Ustadz. Ya kalau menurut Allah begitu Bu. Kamu malah nanti udah buat kamu aja gitu kan ya. Terus kalau cucunya nggak dapat, malah ya karena apa ya, perempuan cucunya malah nggak dapat. Jalan paling baik, jalan paling baik kalau saya melihat kasus ini. Nah kakak adiknya ini dari yang meninggal itu mungkin kaya gitu maksudnya. Silakan kasih ke dia, dan kalau dia tahu dan dia melihat anak perempuan ini punya cucu yang perlu dibiayai, syukur-syukur hatinya terbuka. Saya terima hak saya yang 1/3 ini, kemudian saya sedekahkan. Nggak ada Ustaz, pernah terjadi begitu juga saudara saya gitu ya. Yang laki-lakinya kaya dikasih mah diterima aja. Ya ini kita harus mencoba. Harus mencoba. Jadi artinya kan tadi kan kita sadar bahwa fardu ain untuk menjalankan ini. Kalau ini dikatakan memang harus 1/3 ke pihak horizontal, yang perempuan ini maksimum cuma dapat 2/3, ya sudah, berarti 1/3 itu harus dijelaskan karena kita tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali ke Allah. Allah bilang ini kasih 1/3 buat kakak adik, ya sudah jalan. Kalau yang kafir nggak dapat. Kalau ada yang misalnya maaf ya, ada yang gangguan jiwa gitu gimana itu? Nggak dapat juga. Betul, dapat dikasihkan pada siapa itu? Kita bicaranya ke nasabnya, keturunan, hak warisnya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa, itu ada seseorang harus mengelolanya untuk dia. Nah Ustaz, sekarang kebalikannya, kalau saya meninggal duluan ya, misalnya, terus itu anak perempuan saya dapatnya 2/3 juga. Iya. Dari harta ibu ya? Iya. Bukan dari harta bapak? Bukan, kan saya bekerja jadi punya harta gitu Iya, ya. iya. Jadi harta ibu yang meninggal ini 2/3 buat anak sama. Oh, sama, 2/3. sama. Ibu 2/3. Ya, jadi yang 1/3-nya untuk saudara saya dong. Saudara ibu yang meninggal ya, Iya. bukan saudara suami ya. Oh. Kan udah kaya katanya saudara suaminya. Jadi untuk saudara saya, tadi kalau ada kakak yang sudah meninggal, apa ada yang sudah meninggal, itu nggak dapat dari 1/3-nya itu. Nah ini pertanyaannya nih, pertanyaan makin tajam nih. Saudaranya sudah meninggal si ini misalnya nih ya, saya kasih merah ini ya. Maka ada nggak dia punya anak laki-laki? Jadi ya terus. Jadi seperti di sini kalau anak perempuan nggak ada panah turunnya, kalau anak laki-laki ada panah turunnya. Kalau saudara laki-laki ada panah turunnya, saudara perempuan nggak ada panah turunnya.
begitu Bu. Oh iya. Jadi pada saat si suami meninggal, kemudian anak laki-laki tidak ada, ini berhak. Tapi dia pada saat suami meninggal, dia sudah meninggal, lihat dulu dia punya anak laki kan? Kalau ada, dia punya hak seperti haknya dia ini, gitu, mewakili. Boleh nggak Ustaz kalau sebelum meninggal misalnya udah deh balik nama aja atas nama aku semua gitu boleh nggak Ustaz? Ngalalin. Kalau Tapi hibah diwaris kan nggak boleh ya Pak? Jadi itu yang kita bilang tadi Bu, bahwa Allah mengatur ada hak orang lain di luar istri, di luar suami, di luar anak begitu. Maka pada saat kita hibahkan semuanya harta kita kepada istri saja, daripada kita jatuh ke si A, si B, si C, saudara-saudara kita nggak ridho, itu kita hibahkan semua ke istri, hibahkan semua ke suami. Itu artinya kita memakan haknya mereka itu. Jangan Bu. Berarti kalau memberikan hadiah tadi Ustaz, misalnya hartanya dihadiahkan aja pada anak-anak, itu anaknya perempuan kan ya, Iya. itu boleh Ustaz? Boleh yang sepertiga tadi pegang ya. Tapi sepertiga. Oh yang 1/3. Dipegang maksimal. Oh Kenapa? yang dihadiahkan pada hanya 1/3 itu yang Ya, dihadiahkan. maksimal memberi hadiah sepertiga. Oh seperti itu. Ya. Ya kalau yang meninggal si ibunya atau si bapaknya di luar, kalau ternyata hadiahnya udah dibagi habis ke anaknya, nanti yang meninggal anaknya, yang si bapak ini mau hidup pakai apa? Si ibu hidup pakai apa? Oh, jadi kesimpulannya yang meninggal suaminya dulu atau istrinya dulu pembagiannya sama gitu. Sama. Oh, baiklah. Terjawab? Terjawab syukur. Alhamdulillah. Afwan. Satu lagi terakhir? Terakhir atau mesti dua? Masih banyak. Siapa? Ya, lanjutkan kalau dipakai buat sholat itu nanti jam 3. Ya. Sampai jam berapa? Kasih waktunya Bu, sampai jam berapa? Jam 3 kurang 14 Pak Ustadz. Kira stop ya? Oke. Baik. Jam 3 kurang 14 kita Lanjut. stop. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa bagi saya Pak Ustadz. Karena menurut saya ketika ada anak, ada adik-adik pasangan itu masih ada orang tua, ini baginya kok rumit ya Pak Ustadz. Bagi saya mohon maaf ini. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa ada konsultan waris. Apa ini ya Pak Ustadz? Kok saya belum pernah dengar ya? Mohon maaf. Ataukah saya pernah dengar saudara itu karena dia memang memiliki harta itu kepada pengadilan agama. Betul ya Pak Ustadz? Ininya penghitungannya langsung di situ Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tadi yang saya mohon maaf tadi di konsultan waris. Waris. Ada ya Pak Ustadz ya? pasti ada. Sudah Bu pertanyaannya? Satu lagi Pak Ustadz, mohon maaf. Saya mohon maaf suami sudah tidak ada. Tapi kebetulan ayahnya itu petani tapi memiliki ya, saya udah beberapa kali karena membaginya itu putranya sebetulnya agak banyak tapi membaginya itu sama dan saya itu mendapatkan data alhamdulillah apa gimana Pak Ustadz, saya nggak pernah mau menerima tapi saya kasihkan ke anak saya tapi pernah mendapat yang agak cukup besar. Ya itu tuh saya agak jadi sekarang ini setelah tahu saya kok jadi saya dulu pergi iya suami saya udah meninggal tapi ini waris dari kakeknya dari bapaknya suami ini Pak. Kebetulan beberapa kali biasanya itu kemudian sawahnya dijual itu agak lumayan. Nah saya biasanya nggak mau, saya kasihkan anak saya juga. Gimana Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz? Yang pertama dulu saya jawab ya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Yang pertama tadi hubungannya dengan konsultan waris. Konsultan itu kan tempat berkonsultasi. Seorang bahkan tempat kita berkonsultasi kita sebut konsultan. Jadi misalnya nih ibu-ibu nggak cukup di sini secara khusus ingin berkonsultasi dengan saya atau siapapun yang memang mempunyai latar belakang waris, itu konsultan. Konsultan ini ada yang memang berprofesi untuk bertarif tertentu, ada yang memang dia ingin membantu saja. Itu cerita konsultan. Kemudian kalau pengadilan agama, di dalam negara kita Indonesia ini ada hukum kompilasi hukum Islam. KHI mungkin para dengar. Oh itulah dijadikan rujukan oleh pengadilan agama untuk mengurus pembagian waris secara Islam.
Tapi kalau saya mencoba memahami apa-apa yang terjadi dengan kasus, dengan beberapa topik dan beberapa pengalaman para ulama, bahwa kalau kita bisa selesaikan dengan keluarga internal, ngapain mesti ke pengadilan? Habis waktu, habis tenaga, habis biaya, belum itu juga sesuai dengan 100% sesuai dengan syariat Islam. Beda. Kalau saya sih melihatnya, selesaikan dengan keluarga. Kalau kita sudah paham, anak laki, anak perempuan selesai clear, nggak perlu siapa-siapa, aman kan? Laki, anak perempuan sudah, yang di luar negara biru nggak dapat. Saya tanya siapa-siapa. Kalau begitu kompleks, ada itu yang mengerti syariat Islamnya yang benar, cukup. Saya sebagai contoh, belum lama ini, belum sebulan ini, ada satu keluarga besar mengundang untuk minta diskusi dan menyelesaikan masalah warisannya. Baru meninggal belum 2 minggu. Luar biasa. Buat saya pribadi, belum 2 minggu meninggal dia sudah mengundang untuk menyelesaikan perhitungan warisnya. Bukan membagi waris, loh, menyelesaikan perhitungan warisnya. Ya, keluarga besar di villa di Gadok sana gitu, diundang sana. Semua ada keluarganya, anaknya semua lengkap, ahli warisnya ada di situ. Ya, kasih bahan-bahan semua ke kami, ya kami coba formulasikan. Kita sampaikan dulu hukum ini sebagai pembuka hatinya. Udah paham ini, udah enak nanti untuk ngomong bagi-baginya apa? Terus diselesaikan, dirinci satu-satu selesai. Itu maksudnya konsultasi secara teknis supaya nggak salah. Tapi selesai, di print, tanda tangan bersama. Semua ahli waris tanda tangan, selesai. Ya di tanda tangannya bukan nilainya bu, tapi si anak dapat 37%, si cucu dapat 3%, si kakak dapat 20%. Misalnya, itu semua disahkan. Nanti pada saat ada sesuatu harga yang dijual, tinggal kali persennya, atau berikut dijual kasih persen itu. Jadi nggak mesti harus semua dijual saat itu. Penting surat kesepakatan pembagian waris SKPW, teken bermaterai, ada saksi 2 laki-laki, itu sudah cukup, lebih cukup daripada pengadilan manapun. Selesai dalam waktu nggak sampai 3 jam. Pengadilan kita berapa bulan? Sidang ini, saksi dan sebagainya, biayanya. Dan belum itu juga kita puas dengan hasil itu karena bisa jadi mereka ada kepentingan lain dalam hukum negara dan segala macam. Saya lebih menyarankan selesaikan dengan cara saya internal dulu. Jadi kalau tangannya belum laku, hitungannya dulu aja yang ada. Iya, hitungan dulu itu. Kalau belum tangan kan lama. Lama ya. Jual rumah lama, jual tanah lama. Minimal jadi mana yang bisa dibagi-bagi dengan proporsi itu. Tapi kalau yang misalnya belum laku, nanti pada saat laku baru kali proporsi. Kejawab bu, konsultan. Pertanyaan kedua, lupa enaknya juga lupa, apalagi yang ditanya. Suami nggak ada Pak Ustadz. Masih dapat warisan. Saya itu masih dapat warisan. Oke. Mertua. Masih dapat warisan Dari mertua. Kita kembalikan bahwa pada saat suami sudah nggak ada, kemudian orang tua punya pembagian warisan, gitu ya? Ya. Gitu kan? Apakah orang tua yang membagi warisan ini masih hidup saat membagi? Oh sudah nggak ada. Cuman dibaginya setelah orang tua nggak ada, setelah suami nggak ada. Oke, tapi hak suami berarti ada di situ. Ya. Ada. Kita bagi orang tua itu warisannya, hartanya. Siapa yang berhak ahli warisnya? Misalnya anak laki 2, anak perempuan 1. Nah, porsikan dulu itu seperti yang Abel tadi yang saya bilang. Nah, setelah itu turunkan ke suaminya ibu misalnya kan. Kemudian suaminya ibu tuh dapat sesuai dengan porsi itu tadi. Terserah suaminya ibu mau bagaimana, karena beliau sudah tidak ada, maka turunlah sebagai warisan dari suami ibu kepada istri dan anak-anak. Pak, Jadi masih Ustaz, boleh ya? pertanyaan saya mohon maaf, itu dibagi sama hanya anak yang dibagikan. Padahal dari ayahnya ini ada keluarga kandungnya Pak. Anaknya ada laki ada perempuan. Ada anaknya laki atau perempuan sama Pak Ustaz. Oh sama-sama. Rata. Dan ada adik-adiknya yang keluarga kandungnya itu juga masih ada. Ada saran bu. Kalau kita tahu bahwa dia punya anak laki dan perempuan, keluarga kandung kan udah gak ada. Tentang hijab itu tadi ya, yang biru ya, ini, ya. Pada saat ini anak ada, Masih ada ya. ya udah ini udah gak ada hak di dalam, di luar lingkaran biru, betul. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya ternyata pembagiannya ternyata anak laki dan anak perempuan ini dibagi rata waktu itu, karena masih hidup pada atau ahli warisnya masih ada, kita ingin memperbaiki
dosa itu menjadi suatu taubat, masih bisa lakukan, perbaiki. Kalau misalnya si suami yang dulu kebagian tidak adil itu menurut hukum Islam, dia dibagi rata sama perempuan, ahli warisnya ibu atau anak-anaknya sepakat ini dulu salah, harusnya porsi ini 2 kali, maka perempuan harus rela mengembalikan sekian dan seterusnya atau dibalik. Kalau dia mau, dia tadi kan fardhun min Allah itu kan wajib dilakukan. Padahal dia tidak melakukannya, mungkin karena dia belum tahu. Sekarang tidak ada yang bisa mengoreksi. Boleh nggak bapak ibu menyarankan ke anaknya, kalau besok kalau bapak meninggal kamu masuk agama Nasrani ya, bapak wasiat itu kepada anaknya, boleh? Nggak boleh. Anak apakah patuh kalau bapak masuk Nasrani atau dia tidak patuh karena dia tahu itu melanggar? Tapi dia akan memilih yang tidak patuh karena dia tahu. Sama seperti waris. Dasar waris itu kondisinya seperti itu, kita tahu dia salah, tapi betul kita mau melindungi orang tua atau siapapun ahli waris yang sudah meninggal dari dosa, kita berpahala dia tidak mendapat dosa. Kita nggak baik bertobat. Yang sudah terlanjur koreksi dan bertobat. Tapi kalau harta warisnya yang tadi ibu bilang sudah habis gimana? Iya itu mudah-mudahan Allah menjadi dibagi rata antara anak perempuan dan laki-laki. Iya. Saya bilang tadi kalau mau koreksi tadi dikoreksi pada udah nggak ada duitnya nggak ada. Iya ya, kalau udah nggak ada ya udah nggak ada. Kalau misalnya yang dibagi rata tadi udah punya anaknya menikmati warisan itu dulu waktu bapaknya atau ibunya meninggal, maka anak ini terpanggil untuk hukum ini yang ada itu salah, dia koreksi dengan menembusnya. Ini dulu si anak yang perempuan misalnya kebanyakan menerima porsi yang harusnya satu bagian dia terima rata udah. Si anaknya juga kita sepakat yuk kita selamatkan ibu kita dari azab neraka. Kita kembalikan uang ini kepada keluarga bapaknya yang sudah meninggal, sepupu kita. Kalau masih ada, lakukan. Kalau itu pahala buat si anak menyelamatkan azab si orang tuanya, kemudian memberi kesenangan sedekah kepada sepupunya. Betapa mulianya itu kalau bisa dilakukan. Kalau bisa, sedang masih hidup lakukan taubat. Masih ada 7 menit. Ya, boleh lanjut ibu. Jadi pernikahan dulu kan suami meninggal, punya anak perempuan, masih di dalam nikahan dulu itu berarti yang saudara laki kandung nggak dapat ya? Enggak dapat. Ini rank 1 ya Pak Ustadz. Ya. Ilmu yang Tapi paling laki-laki ya Bu, maksudnya lingkaran biru ini lebih fokus lagi spesifiknya ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki. Kalau ini ada, maka ke arah sini betul. Enggak, jadi suami meninggal cuma punya anak perempuan 2. Ya, terbuka ini kan? Lingkaran birunya terbuka, hijabnya terbuka, pindah ke kakak adik. Saudara kandungnya suami ya? Ya, saudara yang meninggal ya. Iya. Yang meninggal suami. Iya. Ya. Jadi berarti dia nggak punya anak laki-laki, dia nggak punya ayah, sudah nggak punya ayah pula. Maka ini menjadi orang yang penting berikutnya. Setelah anak atau ayah, maka kakak atau adik yang ini laki-laki perempuan. Laki perempuan? Iya. Tapi laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sama, anak juga begitu hitungannya, saudara pun begitu hitungannya. Baik. Pak Ustadz satu lagi deh Pak Ustadz. Pak Ustadz misalnya begini ya Pak Ustadz. Misalnya saya mau beli sesuatu gitu, karena kalau urusannya harus kesana kemari pakai nama kamu aja deh ke suami gitu. Suami setuju gitu, ini punya aku ya pakai nama kamu. Tapi kalau diwaris itu kan harta saya, nggak dibagi ke saudara suami dong ya. Kayaknya anak ibu banyak. misalnya gitu. Itu gimana Ustaz? Baik. Memang ini sesuatu yang sering terjadi dan bermasalah di antara kita yang mencampurkan harta suami dan harta istri selagi kita masih hidup. Karena itu jadinya rumit saat ada yang meninggal. Jadi kalau ibu punya penghasilan, punya harta sendiri, dia itu deklarasikan sebagai hartanya ibu. Kalau misalnya ibu di dalam membangun rumah itu berkontribusi 50% atau 40% membangunnya, sebutkan, kasih tahu anak ahli waris kita supaya paham. Pada saat bapakmu meninggal, bukan rumah itu harta bapakmu dibagi semua, tidak. 40% keluarkan dulu dan itu baru 60% itu
ahli warisnya. Ahli waris, Misalnya ini tanah ibu, ini misalnya apa kata ibu gitu ya. Ya. Satu mah atas nama bapaknya juga udah setuju atas nama kamu doang ya, tapi ini punya aku ya setuju. Jadi itu nggak apa-apa ya. Ya. Jadi kan dibagi ke suami kan. Ya, aman. jadi niatnya kan bukan niatnya kan bukan untuk suami, cuma numpang nama aja kan. Jadi akadnya dibentukkan. Iya. Di nama amal gitu. Karena istri kan repot kalau mau urus macam-macamnya. Iya, iya. Kalau niatnya memang begitu, berarti harusnya masih tetap milik ibu. Tapi semua ahli waris harus tahu. Tahu alas warisnya, suaminya juga udah setuju gitu. Ya, nah ini kendala kita. Kadang-kadang kita berkeluarga, itu sama keluarga ahli waris tidak terbuka. Terbuka mulai saat ini, detik ini, from now on di dalam bahasa Solonya gitu. Jadi mulai dari sekarang terbukalah semua ahli waris kita. Apa yang jadi harta kita, apa suami, apa istri, dan sebagainya. Supaya kalau kita meninggal atau salah satu dari kita suami meninggal, anak kamu apa yang dia harus lakukan. Kalau sekarang kita tahu semua paham, tapi begitu anak kita menjalankan warisan tidak tahu apa-apa. Jadi terbuka sama keluarga. Ahli waris bukan anak saja loh, semua yang lingkungan masyarakat juga tadi terbuka sama mereka. Yang kedua bahwa ajarkan mereka ilmu waris ini. Beberapa keluarga bahkan kita adakan begini ini bukan hanya untuk orang tua, supaya anak-anaknya tahu semuanya, jadi paham gitu. Karena kita semua ini yang paham ini pada saat nanti kita dipanggil Allah lebih dulu, anak kita tak tahu apa yang dia lakukan. Kita paham, tapi apa gunanya kita paham? Kita tak turunin ke mereka gitu. Gitu Bu. Ibu, ya hartanya banyak, boleh dibagi-bagi sedikit. Itu pasti pertanyaan ditanya lagi. Kayaknya sudah semua, tapi Pak Ustadz barangkali Bapak berkenan, kami ingin lebih mendalami lagi, dan hari ini bagi saya mungkin Pak Ustadz luar biasa mendapatkan ilmu waris yang harta istri dan suami saja harus terpisah. Itu yang bagi saya luar biasa, saya belum pernah tahu. Saya selama ini campur Pak Ustadz, saya kerja, suami kerja, dan selama ini saya nggak pernah ini duitmu, ini duit saya nggak pernah. Nah ini menjadi menjadi pelajaran bagi saya. Mudah-mudahan saya nanti bisa Pak Ustadz mendapatkan ilmu lebih lagi dari Pak Ustadz. Bila berkenan Bapak nanti kami undang lagi, cukup menarik, dan alhamdulillah tadi ring itu yang menjadi saya paham betul. Ring tadi Pak, ring satu tadi. Terima kasih Pak Ustadz, kami atas nama seluruh jamaah Majelis Taklim, Ibu-ibu Nurul Iman mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini menjadi masukan dan menjadi pemikiran kita semua, dan mudah-mudahan ibu-ibu juga akan menularkan, menyampaikan kepada putra putrinya terutama, dan mudah-mudahan insya Allah dapat mengaplikasikan, karena ini betul-betul Al-Quran seperti Pak Ustadz sampaikan. Ini betul-betul Al-Quran. Sholat saja tidak detail, ya kan Pak Ustadz? Ini waris Allah memerintahkan di Al-Quran, dari Allah sendiri yang menyampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Mohon maaf apabila mungkin pertanyaan juga cukup bagi Pak Ustadz, wah kayak gini, tapi mudah-mudahan kami bisa mengundang Pak Ustadz lagi. Terima kasih dan mohon maaf dari kami semua. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nomor teleponnya diberikan ke saya. Mau bawa istri saya yang di belakang itu Bu, yang berbaju abu-abu. Jadi silakan nomor teleponnya dikasih Ibu itu, nanti saya share lewat Ibu untuk PDF-nya ya Pak tadi. Materi tadi semua ini Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Terus sebelum penutup saya kasih gambaran sedikit. Pada saat kita tadi teori ini contoh perhitungannya Bu. Oke. Jadi ini butuh sesi sendiri yang mungkin nggak bisa. Ya. Baik Pak Ustadz. Kita bisa menjadwalkan lagi lah gitu ya. Contoh kalau anak nih sini, kalau ada istri, anak laki, anak perempuan, ayah ibu, ini Bu hitungannya begini. Kalau hanya istri, anak perempuan, ayah ibu ini. Dan
Yang penting itu ada persennya tadi loh Pak. Iya, iya, iya. Bukan nilai Baik. langsung, tapi persennya. Saya rasa kalau cukup sudah. Saya sebagai manusia banyak hilaf, mungkin ada yang salah yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf, itu maksud dari saya. Semua yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa kajian ini betul-betul mendapat berkah dari Allah dengan nama para malaikat, supaya kita didoakan malaikat untuk bisa mendapatkan pahala yang setimpal atas perjuangan kita. Dan yang lebih penting lagi adalah kita mengamalkannya. Ilmu itu tidak diamalkan, maka orang tahu bermain dengan pisau tajam tapi dia tidak hati-hati dengan pisau. Jadi kalau kita punya ilmu, amalkan ilmu itu, bagi kepada yang lain. Dakwahkan walau hanya satu ayat. Ya, baik. Kita tutup doa kita ini ya, majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ibu sebelum ini? Sudah? Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka